Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman di masa-masa masih Lebaran. Kita kuliah lagi. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau misalnya sama banyak kesalahan. Sekarang kita kuliah lagi biar nanti di belakang kita tidak kesulitan, ya. Yang pertama, yang kedua juga melihat dari jangka waktu bahwa minggu depan juga libur lagi teman-teman, karena libur Waisak, ya. Jadi nanti kita harus saya minta kesediaan teman-teman nanti seperti apa, apakah kita kuliah atau kita ganti hari, karena kita tidak memiliki waktu minggu tenang lagi untuk periode UAS. Oke, izinkan saya untuk share screen. Jadi inilah posisi teman-teman untuk daftar kuliah. Ya, daftar kuliahnya ini bisa dilihat di sambil kita nunggu teman-teman yang lainnya. Kita coba melakukan presensi. Reski belum ada, Marina udah ada ya. Oke, Hikmat pun belum ada, Fikri Setiadi tadi sudah ada ya. Terus Cindy hadir Pak. Iya, Diki tadi udah masuk ya. Diki posisi lagi di mana, Dik? Ya Pak. Posisi di? Lagi di Uban Pak, di rumah. Di Uban. Oke, Diki di Uban. Oke, Iqbal Firmansyah belum ada ya. Noval sudah hadir. Luki Darmawan belum. Ziyad belum. Hadir Pak, Luki Pak. Luki ini Luki yang mana? Luki Darmawan Pak, saya Pak. Oh, sorry. Kira Luki si Yuriski. Luki Darmawan hadir. Sorry. Ziyad belum ya. Luki Yuris belum. Oke. Ada Pak. Coba lihat. Ada Pak. Oh, baru masuk dari Luki Darmawan tadi. Makanya Luki Darmawan kok nggak melihat. Oke. Bayu Putra belum ada. Kita cek dulu. Bayu Putra belum ada. Oke, Hikmah masuk. Bayu Putra, Bayu Indra belum. Andika belum. Bayu Indra udah Pak. Oke, Bayu Indra Bayu udah. Indra siap. Terima kasih. Oke. Terus tadi Hikmah baru datang. Oke, ya. Oke. Baik, hari ini inilah presensi kalian selama UTS. Bisa dilihat mayoritas masih aman. Jadi harapan saya pergunakan presensi ini dengan baik-baiknya. Kalian cuma punya jatah 4 kali pertemuan untuk tidak hadir. Digunakan sebaik mungkin. Untuk hari ini kita akan masuk ke perkuliahan kita. Jadi nanti di 10.15 kita akan close kelasnya. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain yang nggak bisa masuk, ya. Jadi hari ini berarti absen. Demikian. Hari ini kita akan belajar mengenai Wi-Fi Manager dan belajar mengenai Network Time Protocol. Jadi harapan saya teman-teman yang sudah siap, tolong siapkan ESP-nya dan Arduino IDE serta laptopnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang error, kita bisa sekalian berdiskusi di sini. Oke? Yang di depannya sudah ada ESP8266. Siapa? Yuk. Yang di depannya sudah ada ESP8266, bisa aja nih.
Nggak ada nih yang pakai yang nyiapin ESP8266. Oke, kalau gitu nanti silakan teman-teman coba deh. Karena nanti dari pertemuan ini akan ada tugas kelompok yang harus teman-teman kerjakan ya. Oke, kita mulai pertama untuk yang WiFi Manager. Ini di depan saya sudah ada ESP8266 yang lemos. Kita bisa coba bersama-sama ya. So, mengapa kok ada WiFi Manager? Jadi ini pengalaman pribadi saya, di mana saya mengalami kesulitan bagaimana kalau kita harus mengunggah firmware terus-menerus saat akan berganti hotspot. Nah, ini pasti akan menyusahkan. So, gimana caranya? Ya, alhamdulillahnya di internet sudah ada developer yang mengembangkan ESP8266 Wi-Fi Connection Manager atau Wi-Fi Manager ini. Nah, sumbernya nanti teman-teman bisa klik di Tzapu, itu yang membuatnya. Kalau mau download libraries-nya, silakan ke github.com Tzapu/Wi-Fi Manager. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang Tzapu itu yang ini. Nih. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya dengan cara klik sini, terus download zip-nya. Ya. Terus nanti tinggal di unggah atau diinstalasi ke Arduino. Tinggal ketik sketch, klik search, input library, kemudian add zip library. Demikian. Nah, sambil nunggu. Ini cukup lama juga sambil kita menunggu karena ini. Oke, apakah ada yang masuk? Apakah ada yang baru masuk? Kita cek lagi ya. Ziad. Hadir, Pak. Fitra Wahyudi. Siapa aja yang baru masuk? Andik. Saya Pak Andika Setiawan. Oke, sebentar Edik. Andika Setiawan. Oke. Lanjut. Ada lagi? Bayu Putra Setiawan, Pak. Bayu Putra Setiawan. Oke. Yuk, yang lain lagi? Iqbal Firmansyah, Ahmad Supardi, Reski. Belum ada ya? Oke. Nah, ini sebentar, saya coba pastikan dulu yang penting. Sebentar ya. Oke. Kembali ke sini. Nah, silakan nanti teman-teman select zip. Biasanya adanya di downloads. Di download. Nah, terus sesuai dengan tadi tempat teman-teman mendownload libraries-nya. Oke, sebentar dulu, cukup lama karena lumayan. Oke. Sambil nunggu lagi. Nah, ini contohnya, silakan pilih yang mana yang sesuai dengan. Nah, tadi ada biasanya ada tulisannya Wi-Fi Manager, oke. Bisa dipahami ya. Sebagai contoh sekarang saya di sini, saya sudah punya. Mungkin saya close dulu yang basic ini. Oke, sambil nunggu instalasinya nanti silakan teman-teman cek ya. Habis itu kita sekarang contoh bagaimana menggunakan Wi-Fi Manager. Nah, Wi-Fi Manager ini sangat mudah, sangat membantu sekali kita dalam hal nanti kalau kita punya user atau pengguna yang nggak bisa mengupload codingan atau firmware ya,
kita mempermudahnya dengan menggunakan ini ya, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman ke file, example, Wi-Fi Manager, Auto Connect. Oke. Saya skip dulu ini. Nah, ini contohnya Auto Connect. Dalam hal ini jangan lupa selalu ke Tools, Board, cek boardnya teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan login D1R2M ini yang biasanya saya pakai. Dan jangan lupa juga dengan komportnya. Nah, isinya sebetulnya cuma ini aja nih. Nah, kita tidak perlu macam-macam. Kita coba ada barisnya cuma ini aja sebetulnya. Kalau mau tahu. Untuk men-setting menggunakan Wi-Fi Manager. Oke. Nah, contohnya misalnya teman-teman ini kita upload dulu. Jadi sambil menunggu kita uploading, ini sebetulnya apa sih? Nah, yang ini sebetulnya adalah SSID atau nama hotspot. Kemudian kita juga bisa sebetulnya melakukan tambahan dengan menggunakan passwordnya. Koma, ini ada passwordnya. Oke. Jadi yang kiri itu nama access point yang akan kita gunakan. Nah, sebelahnya itu adalah passwordnya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau kita pakai yang bawah, yang atas itu harus dibuat menjadi komentar. Demikian. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, karena kita sudah jam ini, kita lock meeting dulu. Jadi tidak ada yang bisa masuk. Sekali lagi sambil nunggu ini upload. Oke, terakhir ya presensi. Reski ada? Oke, tidak ada. Terus Ahmad Supardi? Oke, tidak ada. Iqbal Firmansyah? Oke, tidak ada. Oke, yang lain udah ya. Fitra? Andika? Bayu Indra Saputra? Bayu Putra? Halo, siap? Hadir, Pak. Ya. Lucky? Hadir, Pak. Oke, Novaldi? Hadir, Pak. Oke, Diki? Hadir, Pak. Hikmah? Hadir, Pak. Oke, Marina? Hadir, Pak. Oke, Cindy? Hadir, Pak. Oke, saya berarti sudah semua, saya close ini untuk pertemuan kita hari ini. Oke, sambil kita upload. Oke, ada yang ingin bertanya dulu? Nggak ada. Jadi teman-teman, ini adalah contoh yang saya gunakan di internet. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat juga nanti banyak sekali tutorialnya. Kita bisa sampai apa sih arti penjelasan-penjelasannya bisa di sini. Itu step by step-nya. Ya. Contohnya nanti kalau misalnya kita kan tadi pakai auto connect AP. Nanti akan muncul di sebagai hotspotnya juga auto connect AP. Gitu. Habis itu nanti kita gunakan ini open browsernya. Nah, defaultnya dia di sini sebetulnya. Kalau misalnya saya ingin ganti, Pak, bisa nggak? Bisa banget. Sangat bisa. Nanti ada beberapa sketch yang bisa kalian gunakan agar kalian bisa mengganti IP address-nya. Gitu. Oke, sambil nunggu masih cukup lumayan lama memang karena ini.
Nah, di sini nanti saya minta akan ada tugas untuk membuat step by step tutorial bagaimana membuat firmware dengan menggunakan WiFi Manager, terus menguploadnya ke ESP kalian, lalu memberikan penjelasan-penjelasan secara singkat. Sehingga nanti harapannya saat kalian nanti lupa, kalian bisa mengulangi kembali dan mengingat demikian. Nah, serial begini di sini saya pakainya 115200 secara default. Kalau misalnya mau diganti juga bisa ke 9600. Oke. Sampai sini lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, mau bertanya. Siap, sini silakan. Itu yang untuk tugas kelompoknya nanti kalau udah selesai dikirimnya masing-masing anggotanya atau perwakilan kelompok aja, Pak? Baik, terima kasih. Jadi nanti cukup perwakilan kelompoknya yang mengupload tugasnya dalam bentuk PDF itu. Tapi yang lain nanti juga menyerahkannya ya. Paham kan maksudnya? Jadi, Pak, saya kelompok sekian. Paham, Pak. Jadi misalnya nanti kan Cindy, Marina, sama Hikmah satu kelompok. Hikmah. Nanti misalnya Cindy yang ngupload, nanti Cindy upload, terus kasih komentar di bawahnya. Kelompok IoT saya 9, anggotanya 1, 2, 3. Nah, tinggal teman-teman yang lainnya hanya mengcopy paste saja yang tadi. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak, saya mau izin, Pak. Iya. Saya mau ngelakuin perkuliahan sambil dalam perjalanan. Boleh nggak, Pak? Siap. Oke, yang penting dipahami dan dimengerti saja nanti kuliahnya ya. Iya, Pak. Oke, saya masih menunggu untuk uploading, masih compiling, cukup lumayan lama juga nih, karena cukup berat saya sekalian dengan melakukan Zoom. Mungkin bagi teman-teman yang sudah di depan laptop bisa nyoba sekalian, kalau ada yang error kita bisa diskusi bersama-sama. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan Fitra. Jadi UAS ada tatap muka nggak? Untuk periode UAS ada tatap muka. Nanti tatap mukanya begini. Saya melihat dari kemarin, kan kemarin itu kita sangat tidak efektif dalam hal melaksanakan perkuliahan hibrida ini. Terus saya juga setelah ngecek, ternyata pasukan kita anggotanya cuma 15 orang yang terdaftar untuk kuliah di sini. Maka saya nanti setelah kita, kan minggu depan Waisak masih online, habis itu kita akan offline terus-menerus. Kenapa saya offline terus-menerus? Karena kalian dalam hal 4 pertemuan ke depan itu kan akan membuat project. Kalau misalnya kita online, nanti sangat ditakutkan project itu nggak selesai. Ya, jadi kita akan melaksanakannya secara offline. Jadi saya mohon semuanya nanti kita akan kuliah di ruang 6. Nanti kita coba untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kita untuk materi online-nya hanyalah backup-an. Jadi nanti materinya akan saya tetap upload di YouTube, akan rekam bersama-sama untuk menjadi bahan nanti materi untuk di YouTube FT Umrah saja. Jadi secara perkuliahannya kita tetap offline ya. Mohon dimengerti karena saya berharap banget teman-teman kan IoT ini bisa membuat perangkat sederhana yang menggunakan ESP8266 ini. Begitu. Bisa dipahami ya untuk Fikri? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang lainnya juga yang masih berada di kampung, kalau minggu depan kan tanggal 26 ya kan? 26 itu Waisak. Nah, kita mulai tanggal 2 karena
kita tidak punya kesempatan lagi untuk adanya kuliah pengganti. Jadi harapannya kita tetap strict dengan jadwal kita, ya kan? Jangan harapannya juga setiap minggu kita saat kuliah, habis kuliah langsung kita juga mengerjakan proyeknya bersama-sama gitu. Kita cicil proyeknya. Jadi tugas kalian tidak terbebani di belakang. Nah, bagi teman-teman kayak kemarin contohnya Marina, Cindy sama Hikmah kan sudah buat web page. Jadi web page-nya nanti perkembangan seperti apa, bisa kita diskusikan bersama, kekurangannya di mana. Nah, kita bisa saling sharing pada teman-teman yang lainnya juga. Gitu. Karena saya melihat sampai UTS kok tidak efektif kita kuliah secara offline online dengan peserta yang cuma 15. Kalau misalnya banyak mungkin kita bisa itu. Demikian. Oke, saya share screen lagi. Ya, ini hasilnya sudah dan uploading ya, dan uploading. Contohnya di sini, kenapa saya ceritanya ini sudah ada tersimpan kan, auto connect. Jadi auto connect, sebentar. Bisa teman-teman lihat auto connect saya itu langsung mendeteksi. Kenapa kok langsung mendeteksi? Langsung tidak ada seperti halnya kita hotspot manager, wifi manajernya, karena waktu sebelum perkuliahan ini saya sudah melakukan auto connect. Sudah mencoba codingannya. Coba saya ulang lagi, siapa tahu nanti bisa. Nah, ini contohnya kalau HP started ini ya, HTTP server started artinya bahwa kita sudah memulai untuk wifi manajernya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Nah, nanti dia auto connect. Kenapa saya pakai HP? Karena nanti takutnya kalau pakai laptop nanti itu kan koneksinya langsung mati. Oke, sampai sini bisa dilihat. Kemudian saya auto connect. Nah, sign in. Nah, saat saya sign in, di sini yang terjadi sebetulnya. ESP kita lagi ngapain tuh ada di sini. Nah, lalu kita configure WiFi. Ya kan, kita configure WiFi-nya, kita klik. Sebentar. Nah, ini ada umrah, ada dan sebagainya ya. Nah, saya coba klik pakai umrah. Kita bisa ketik, kita juga bisa tinggal klik umrah. Demikian. Baru kita save. Nah, saat save, dia connecting as WiFi client, habis itu connected. Jadi sekarang si ESP826 ini sudah terkoneksi dengan umrah. Ya. Dengan WiFi umrah. Oke, bisa dipahami sampai sini. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita mau koneksikan. Pak, misalnya saya mau ganti tadi contohnya auto connect AP-nya saya ganti dengan nama passwordnya misalnya Holanda. Bisa nggak? Sangat bisa. Dengan passwordnya kayak gini, itu bisa banget. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung untuk sekarang? Aman? Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau gitu, nah terkadang kita tidak perlu melakukannya di sini. Kita juga bisa membuat sebuah variabel di sini namanya